Pertama, kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala, dan sekaligus kita memperhatikan, menghayati, mengagungkan serta mengimani dan mengamalkan fatwa, nasihat, fatwa agama yang terkandung dalam kitab Hidayatus Shaliqin halaman 45 di bawah dalam kurung baris yang ke-6 setelah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu ta'ala qala, setelah itu, jadi setelah kita melaksanakan qabliyah maghrib. Jadi setelah melaksanakan qabliyah maghrib itu, maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata, dan 2 rakaat dinamai sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat muakkad itu sunat abad, nah Nabi tidak pernah meninggalkan. Bila sunat muakkad itu Nabi tidak pernah melepas, berarti besar pahalanya. Jadi sunat muakkad muwafaqah itu sependapat, sepakat atau sependapat antara ulama sufi, ulama tasawuf lah, dan fuqaha, ulama fikih. Jadi antara ulama fikih dan ulama fuqaha sepakat bahwa sembahyang setelah maghrib 2 rakaat itu sunat muakkad. Itu nangganal pahalanya adalah setelah maghrib 2 rakaat. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Ini nang setelah maghrib ini kita usahakan, kita istiqamah, kita budayakan dan amaliakan, karena salat yang paling dicintai oleh Siti Aisyah ada salat setelah maghrib 2 rakaat nang ba'diyahnya dah. Ini termasuk di antara 2 rakaat nang 10 muakkadnya ada 10 muakkad rawatib nih. 2 rakaat sebelum subuh agar kenalnya ulum nyembatilah, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, berarti 8 ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10, dan 2 rakaat setelah isya 12. Jadi man shalla fi kulli yaumin wa lailatin isnata asyarata rak'atan, barang siapa di dalam seharian semalaman dia melaksanakan sembahyang sunat sebanyak 12 rakaat. Yang disebut itulah 12. Ada 3 macam hadis. Yang pertama, banallahu ta'ala baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah megah di dalam surga. Yang berarti orang yang salat 12 rakaat sehari itu pasti masuk surga, karena bakal mengambil rumahnya di surga. Termasuk salat setelah maghrib. Nah, salat setelah maghrib ini kita rutinkan, bahkan kita anggap wajib
jangan kita tinggalkan lagi. Nabi mulai awal sampai beliau bertemu Allah ada pernah melapas sunat ba'diyah maghrib. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyan tiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdillah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fir raq'ati tsaniyah bilhamdulillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dzunubihi kama nakhrujul ayyata min salkhiha. Artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib. Jadi dasarnya ada, nasnya ada, dalilnya ada untuk salat setelah maghrib 2 rakaat. Jadi barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib dahulu daripada bahwa ia bertutur serta seseorang, maksudnya imbah sembahyang maghrib wajib jangan bepandir, jangan bercakap-cakap, jangan berbicara, langsung berdiri sembahyang sunat ba'diyah. Jadi dahulu daripada bahwa ia bertutur, bercakap-cakap, berbicara serta seseorang, jangan berpandir dengan orang lain, padahal ia membaca di dalam rakaat yang pertama itu dengan alhamdulillah, yaitu Fatihah dulu, dan qul ya ayyuhal kafirun surahnya, dan membaca ia di dalam rakaat yang kedua itu dengan alhamdulillah dan qul huwallahu ahad. Mudah ajalah Rasul Nabi kita memberikan contoh ayat kada panjang, ayat sampai yang sunat sembahyang ba'diyah qul ya dengan qul huwallah itu paling kenal pada sabihis tuh. Qul ya dan qul huwallah tuh kenal pada kita baca sabihis ayatnya, kenal pada baca wadduha, karena qul ya itu nilainya 1/4 Al-Quran. Jadi 4 kali sabigi Quran itu nilai qul ya ayyuhal kafirun. Gana lagi qul huwallah, qul huwallah 1/3 Al-Quran. Jadi qul huwallah 1/3 Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran, Fatihahnya sebiji Quran. Jadi sekali kita membaca Fatihah seakan-akan kita membaca sebiji Al-Quran, karena Fatihah itu judul Quran semua dan 7 ayat tuh. Kalau Yasin nilainya 10 biji Al-Quran. Jadi qul ya dan qul huwallah itu lebih besar pahalanya daripada ayat-ayat panjang. Ini setelah maghrib, nah. Ini setelah maghrib itu artinya tidak ada alasan lagi lah. Tidak ada alasan lagi, orang yang di kantor bolehkan, orang yang di toko bolehkan, orang di kebun bolehkan, yang di pasar bolehkan. Seharian sudah kita peras keringat, banting tulang, banting otak, lalu setelah pulang kita istirahat jiwa kita istirahatkan. Kemudian kita serahkan semua perkara dalam hidup kepada Allah. Allah serahkan semua besar-besar masalah kepada Allah. Pikulan-pikulan hidup kita serahkan kepada Allah, menjadi tenang. Dan sholatnya di masjid, berkumpul dengan tetangga, jiran, alangkah bahagianya. Masalah kita serahkan kepada Allah, kemudian kita bertemu dengan jiran, berbagi, berbantu-bantu,
berbagi pengalaman sholat maghrib berjamaah, kemudian bawa ba'diyah maghrib. Satu mat aja Pak, kada lawas kada. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi ujar Nabi, ma'azinallahu min ibadihi, tidak ada pemberian Allah yang paling besar terhadap hambanya. Tidak ada pemberian Allah yang paling besar terhadap hambanya selain dikawakannya oleh Allah melaksanakan sholat 2 rakaat atau lebih. Itu pemberian yang termahal. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah terhadap hambanya selain daripada dikawakannya, dimampukannya sholat 2 rakaat atau lebih. Dan wa ma taqarrabal abdu ila abdihi, ma taqarrabal abdu ila rabbihi atyabu min bihi, dan tidak ada perkataan yang paling dekat kita kepada Allah, tidak ada ucapan yang paling mahal selain daripada apa yang keluar di saat waktu kita membaca salat. Jadi apapun yang kita baca dalam salat itu, tasbihnya, ayatnya, kemudian takbirnya, itu seluruh pembicaraan dan perkataan kita di dalam salat itu lebih besar daripada perbuatan apapun di luar salat. Allah mengawaakan, menyanggupakan, melawan kulir, melawan jemu, melawan malas, melawan nafsu. Awak kita sembahyang 2 rakaat salat setelah maghrib. Inilah pemberian Allah Ta'ala yang terbesar. Coba kalau Allah kulirakan, jemu, puas, kulir, kada kaum gawi Pak. Nya sembahyang antara maghrib dan isya itu banyak, karena di situ sembahyangnya para nabi, sembahyang awabin 6 rakaat gitu. Kemudian sembahyang tobat, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang ba'diyah, dan juga berbayar hutang, sembahyang di setelah maghrib. Itu waktunya yang paling tepat. Kita sambung. Jadi keluar dosanya itu seperti keluar ular. Niscaya keluar ia daripada dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelembuannya. Bahasa lumur, bahasa Banjar. Ular berganti kulit. Kulit lama dilepas, ganti kulit baru. Itu perumpamaan, ya, perumpamaan orang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, dosanya dicabut oleh Allah seperti mencabut kulit ular, berganti dengan kulit baru, berarti putih bersih tanpa dosa lagi. Itu perumpamaannya. Jadi niscaya keluar ia itu ya dosa lah, daripada dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelemburannya. Ini berganti kulit, bahasa lumur, bahasa Banjarnya. Kulit lama lepas, ganti kulit baru. Jadi kada ada lagi dosanya. Itu salat ba'diyah maghrib.
Jadi alhamdulillah nang seharian yang kita lakukan tadi hilang semua. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qushasi, seorang waliullah Madinah, Syekh Ahmad Qushasi, di dalam kitab yang bernama Bustanul Arifin. Bustanul Arifin, kitab karangan Syekh Sanusi. Beliau mengatakan sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, ayatnya qul ya dan qul huwallah, itu niscaya dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala bagaikan ular diganti kulit, lepas kulit lama ganti kulit baru. Daripada Ibnul Bukhari dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, hadis yang diambil oleh Syekh Sanusi dari kitab Imam Bukhari, dan Imam Bukhari langsung bersandar kepada sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Anas bin Malik. Nah, kemudian Ba'diyah. Kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratib itu, jadi yang 2 rakaat setelah maghrib itu ngolanya sampai yang ratibah, nah mengelilingi fardu. Maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat, tambahi pulang, yang dinamai akan dia awabin, sembahyang awabin, sembahyang para nabi. Jadi 6 atau 4, ini jumlahnya 6 awabin dah. Ini bilanya dipisah antara awabin dan ratib 8 rakaat. Ini nang bagi nang kada sibuk, nang kada aur, nang sudah pensiun, cucu ganalan, apalagi ulahan, pegawai kada, ya lah. Udah sembahyang aja, gak penyakit. Karena parak benar udah kubur parak benar sudah. Pensiun sudah berarti 60-an nih. Nah, umur menurut Nabi 3 tahun aja lagi. Nabi 63. Nah, jadi pensiun, kada sibuk, kada aur, cucu kada nama haur lagi, gawian kada ada, lawan kada koler. 6 rakaat. Cuma di rumah nya sembahyang sunat itu yang abdal di rumah. Nawiru buyutakum bi qiraatil qur'ana bis shalah. Cahayailah rumah tangga kalian, terangilah rumah tangga kalian, atau lampui, benderangi dengan pembacaan Quran dan salat. Jadi usahakan di rumah latihan sholat sunat, karena itu cahaya rumah tangga. Baca Quran seayat 2 ayat. Jadi sebesar apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, semegah apapun rumah kita, kalau ada pelaksanaan sholat di dalamnya dan pembacaan Quran, sama dengan kuburan. Sama dengan kuburan di sisi Allah dan para malaikat. Jadi sholat sunat itu yang abdal di rumah, sholat wajib abdal di masjid bagi laki-laki. Jadi awabin lah, sabda Nabi SAW, man shalla bainal maghrib wa isya fa innaha min sholatil awabina. Artinya barang siapa sembahyang antara maghrib dan isya, maka bahwasanya adalah sembahyangnya itu setengah daripada sembahyang awabin, sembahyang orang yang ahli tobat.
awabin, ahli tobat, para nabi dan para rasul. Dan 2 rakaat saja lah. Kadang mampu 2, kadang mampu 4, kadang mampu 6. 2 rakaat. 2 rakaat sudah sunat muakkadah, termasuk sudah bagian daripada awabin. Rugi benar baik udah ada sembahyang mbah maghrib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin qabla ay yatakallama ghafara lahu biha dzunubahu khamsina sanah. Ini hadis hasan. Ini bukan hadis sahih tapi hadis hasan. Artinya barang siapa menyembahyangkan kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat dahulu, artinya sebelum daripada ia berkata-kata, sebelum berpandir, sebelum berbicara dan orang lain, niscaya diampuni baginya dengan dia segala dosanya sekira-kira 50 tahun. Punah hidup sudah. Umur 50 tahun aja punah. 6 rakaat sembahyangnya. Jadi jangan berpandir dan orang lain. Tetap ayatnya qul ya dan qul huwallah. Itu sembahyang awabin. 6 rakaat itu sembahyang awabin. Sembahyang orang-orang itu tobat, sembahyang para nabi. Yang dosanya 50 tahun dosanya. Bermula kelakuan menyembahyangkan yang 6 rakaat itu seperti disebutkan oleh Syekh Abdur Rauf di dalam kitab yang bernama Aiqazul Qawabil, Aiqazul Qawabili Al-Mutaqarribi bin Nawafil. Itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdur Rauf. Jadi ada susunannya cara sembahyang 6 rakaat, yaitu dibaca dahulu doa ini kemudian daripada sudah sembahyang sunat ratibah maghrib. Jadi mbak sembahyang 2 rakaat, sembahyang maghrib berjamaah, kemudian sembahyang ba'diyah 2 rakaat, lalu baca nih doanya nih, marhaban bi malaikatil lail, selamat datang para malaikat-malaikat malam. Marhaban bi malaikatil lail, selamat datang wahai para malaikat-malaikat petugas malam. Marhaban bil malakaini al karimaini al katibaini, selamat datang wahai 2 malaikat al-karimaini yang mulia, al-katibaini yang tukang catat dan tukang tulis, kiraman katibin inilah. Uktuba fi sahifaini, tulislah wahai malaikat kiraman katibin di dalam bukuku, sahifahku. Ini sesungguhnya aku asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi wahai malaikat kiraman katibin bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, annal jannata haq, bahwasanya surga itu benar. Wan nar haq, dan neraka itu juga benar.
Wal haudhu haq, dan kolam haudnya Rasulullah juga benar. Wasyafa'atu haq, dan syafaat sebelum menyeberang Shiratal Mustaqim itu juga benar. Wasiratu haq, dan titian Shiratal Mustaqim itu juga benar. Wal mizana haq, dan timbangan neraca juga itu benar. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna sa'ata haqq, bahwasanya hari kiamat itu benar. Atiyatan la raiba fi, bekal akan datang hari kiamat itu la raiba fi, tidak ada keraguan, pasti datang. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia yang ada di dalam kubur. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku udi'uka hadhihi syahadah, akan kusenandungkan ini doa penyaksian, liyaumi hajati, dan pada hari yang berhajat aku ilaiha kepadanya. Allahumma htut biha wizri, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, lepaskan dengannya wizri, seluruh apa yang kekeliruanku. Waghfir, dan ampunilah biha dengannya zambi, akan dosaku. Wasaqqil biha mizani, dan beratkan nanti di akhirat dalam timbanganku. Wa aujib biha amani, dan jawab kabulkanlah semua cita-citaku. Wa tajawuz anni ya arhamar rahimin, dan bebaskan aku seluruh keluh kesah, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini luar biasa dahsyatnya doanya, doa sebelum melaksanakan sholat awabin. Jadi mbak sembahyang ba'diyah maghrib selesai, baca doanya nih, digarisi doanya di kiri. Kalau ada waktu kita sekali-kali baca doanya. Ada kesempatan, ada waktu, ada kelonggaran, kita latihan sholat awabin di rumah. Apalagi kita sudah kadakawa lagi bedaya lah, kadakawa bedaya, kadakawa gagah kain dahulu lagi. Ini bacaannya, penyerahan, penyaksian, memohon kepada malaikat kiraman katibin, tulis penyaksianku nih. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dengan niat hifzul iman, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbila, wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil